他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 616. Rencana yang berani, 2. Long Haon memelototinya, apa yang baru saja kamu katakan? Lin Xin mengoreksi dirinya sendiri dengan tergesa-gesa, menindaklanjuti dengan senyum di wajahnya, Bos, saya hanya berbicara tanpa memikirkannya secara menyeluruh. Anggap saja Anda tidak mendengar apa-apa, Anda tidak boleh mengulangi kata-kata itu kepada Sin Er. Kemampuanku diperoleh hanya dengan mengandalkan diriku sendiri, tidak seperti seseorang yang hidup dari seorang wanita, huhu. Sima Xian dengan bangga menyatakan, hidup dari seorang wanita juga merupakan keterampilan. Bagaimana dengan kamu? Lihat saja penampilan gigolo Anda. Siapa yang bahkan menginginkanmu? Wang Yuanyuan dengan sedih berkata, hentikan pertengkaranmu. Dengarkan bos memberitahu kami apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang tenang, dan melihat ke arah Long Haon. Long Haon memberi isyarat kepada kelompok untuk membentuk lingkaran, lalu membuka peta. Provinsial ada di sana. Dan karena Hao Yue telah menuju ke selatan sejak saat itu, kita kira-kira sudah sampai di sana. Long Haon menunjuk suatu tempat. Pertempuran kita di kota Yale akan dengan sangat cepat mencapai telinga Kaisar Dewa Iblis. Bagaimanapun, kita baru saja membunuh Dewa Iblis dan menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah bergerak dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh Kaisar Dewa Iblis. Wilayah Iblis sangat luas, bahkan dikultivasi Kaisar Dewa Iblis, selama kita tidak membuat kesalahan yang nyata, dia pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk menemukan kita, seperti ketika mencari jarum di lautan luas. Han Yu bertanya, kalau begitu, haruskah kita terus seperti itu, atau lebih tepatnya tetap bersembunyi? Long Haon tampaknya memiliki sesuatu yang direncanakan, dan menyatakan, ada peluang emas di depan mata kita, tetapi risikonya besar. Dengarkan baik-baik semuanya. Kemunculan Kaisar Dewa Iblis di jalur Gunung Pengusir Setan jelas disebabkan oleh ramalan agung Dewa Bintang Iblis Fasago. Tapi kami telah mendapatkan informasi sebelumnya dan berhasil selangkah lebih maju, berkat informasi cepat Yuye. Faktanya, Yuye membawakan kami informasi yang sangat akurat, dan Kaisar Dewa Iblis harus membutuhkan setidaknya 1 hari lagi sebelum sampai ke kota Yale. Keamanan kami, untuk saat ini, tidak dapat dikompromi. Karena informasi Yuye tidak salah lagi, beritanya yang lain sangat mungkin dapat dipercaya juga. Mendengar itu, mata Cair berbinar. Apakah kamu berbicara tentang kondisi Dewa Bintang Iblis Fasago setelah teknik ramalan besar? Long Haon mengangguk, memang. Teknik nubuat hebat adalah sesuatu yang telah kita lihat sebelumnya juga. Ketika digunakan dalam pertempuran, itu memiliki efek yang sangat menakutkan, bahwa anggota klan Iblis Bintang yang kita temui di kuil ilusi pastilah seseorang dengan garis keturunan Fasago, sangat mungkin Dewa Iblis Bintang berikutnya. Tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik seperti itu di Star Demon Clan baru saja mati saat menggunakan Great Prophecy. Ini berarti bahwa di samping kekuatannya yang besar, ia memiliki serangan balik yang ekstrim. Sebagai utusan Iblis, Fasago harus memprediksi jejak masa depan kita serta masa depan Iblis, menghabiskan jauh lebih banyak kekuatan daripada bintang Iblis saat itu. Jadi dia sangat mungkin memiliki tidak lebih dari 1/3 dari kekuatan aslinya. Kepala dari kuil ksatria kita yang Hao Han telah memberitahuku sebelumnya bahwa di antara 72 Dewa Iblis, yang paling berbahaya di luar Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu adalah Dewa Bintang Iblis Fasago. Kaisar Dewa Setan adalah pemimpin dan figur lambang mereka, objek pemujaan mereka, sedangkan Dewa Setan Bintang adalah otak mereka, tidak kurang dari Perdana Menteri. Dan Mundemon God Agares sama seperti Jenderal Top. Dalam tingkat kepentingan, dia jauh dari Fasago.
Namun puncak Dewa Setan Bintang, saya khawatir energi spiritualnya mencapai tingkat menakutkan 500.000, sesuatu yang bahkan tidak dapat kita bayangkan untuk dibuang. Tetapi jika dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, dan tersembunyi di dalam ibu kota Modu, kita tidak akan kehilangan kesempatan. Mendengar Long Haon, kelompok itu tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Kapten mereka sebenarnya berencana menyerang Dewa Iblis peringkat ketiga, Dewa Bintang Iblis Vasago. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Long Haon melanjutkan, itu hanya saran. Jika kita menuju ke Modu, itu akan benar-benar bertentangan dengan harapan Kaisar Dewa Iblis. Dia seharusnya tidak berharap bahwa kita berani pergi ke sarangnya. Adapun kondisi Star Demon God Vasago, kita dapat mengambil kata-kata Yuye sebagai fakta. Dewa Setan Bintang pasti masih sangat kuat, tetapi meskipun demikian, kemampuannya yang kuat akan membutuhkan kondisi kultivasi dan tubuh yang cukup baik darinya. Dengan kekuatan tim kami saat ini serta penindasan Hao Yue pada Dewa Iblis, kami seharusnya bisa menandingi 1/5 dari kekuatan Dewa Bintang Iblis tanpa masalah. Yang berarti bahwa, bahkan jika laporan Yue agak dilebih-lebihkan, kita tetap tidak punya peluang. Tapi jika kita bergerak melawan Dewa Bintang Iblis Vasago, tingkat bahayanya juga akan sangat besar. Setelah mengekspos bidang dominasi mereka, Long Haon mengambil sudut pandang lain. Analisisnya harus memprioritaskan kemungkinan bahaya, dan tidak boleh menunjukkan harapan buta. Pertama-tama, kota inti Modu adalah lokasi inti iblis yang sebenarnya. Yang berarti bahwa dalam waktu normal, sebagian besar kekuatan iblis dikumpulkan di kota inti. Semua Dewa Iblis teratas, Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, Dewa Kematian Iblis dan Dewa Iblis Neraka, membela kota Modu ini. Keempat Dewa Iblis ini tidak hadir untuk saat ini, dan bahkan tidak ada Dewa Iblis lain selain Dewa Setan Bintang di Modu, tetapi ini tidak berarti tidak ada kekuatan di kota. Tentunya setiap orang pasti mempertanyakan satu hal. Karena Modu kosong, bukankah pemburu iblis senior kita yang mengelilinginya akan bergerak melawan ibu kota? Saya memperkirakan bahwa mereka seharusnya tidak melakukannya, karena alasan sederhana bahwa mereka tidak memiliki pemahaman. Lebih penting lagi, pemburu iblis pendahulu kita tidak menyadari tujuan yang dimiliki Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Bintang Iblis ketika berangkat dengan sejumlah besar iblis, jadi bagaimana mereka bisa melakukan itu? Ancaman Kaisar Dewa Iblis terhadap aliansi terlalu berlebihan, jika aku yang membawa kelompok untuk menghadapinya dan jika kita melihat beberapa gerakan dari Kaisar Dewa Iblis, aku pasti akan mengikutinya untuk memperjelas. Kemudian, jika dia benar-benar berencana untuk melawan aliansi, aku akan melawannya dengan nyawaku yang dipertaruhkan. Jadi kemungkinan bahwa pasukan perburuan iblis tingkat lanjut ini melawan Modu tidak tinggi. Sementara itu, meskipun kota inti Modu telah kehilangan perlindungan dari sejumlah besar Dewa Iblis, 5 klan iblis terbesar masih tinggal di sana. Juga, Kaisar Dewa Iblis telah pergi, tetapi tidak mungkin membawa semua Dewa Iblis. Coba pikirkan, jika Anda adalah Dewa Iblis yang meninggalkan sarang Anda, tidakkah Anda setidaknya meninggalkan bawahan yang cakap untuk memimpin pasukan yang ditempatkan di sana? Jadi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, Dewa Kematian Iblis, dan Dewa Iblis Neraka semuanya meninggalkan setidaknya seorang bawahan pada langkah ke-9 untuk berjaga-jaga. Dan sangat mungkin tidak hanya satu, khususnya naga iblis yang menentang, Kaisar Dewa Iblis setidaknya akan meninggalkan 1/3 dari anggota klannya di sana. Perkiraan teraman saya adalah bahwa setidaknya ada 20 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di Modu Core City. Mendengar analisis Long Haon ini, Lin Xin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan wajah demoralisasi. Bos, dalam hal ini, apakah kita bahkan memiliki kesempatan? Kita tidak mungkin bisa menghadapi 20 pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-9. Long Haon menunjukkan senyum tipis, ini hanya kesempatan terbaik kami. Karena kita bahkan tidak percaya bahwa kita bisa menghadapinya, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis mengharapkan kita untuk pergi ke kota inti Modu? Bukankah itu sama dengan berjalan tepat ke dalam perangkap? Dia pasti tidak mengharapkan kita untuk melebih-lebihkan kemampuan kita seperti itu.
Tetapi untuk alasan ini, saya percaya bahwa kita harus pergi dan mencari kesempatan untuk menimbulkan kerugian besar pada Dewa Setan Bintang. Melihat ekspresi skeptis di wajah rekan-rekannya, Long Haon melanjutkan, luangkan waktu untuk memikirkannya semuanya. Bagaimana keadaan kota Modu saat ini? Perang suci sedang berkecamuk di luar, dan sebagian besar pembangkit tenaga iblis sedang pergi. Meskipun beberapa kekuatan dari kelima ras iblis terbesar ditempatkan, mereka jauh lebih sedikit daripada di waktu normal Modu. Dalam situasi seperti itu, jauh lebih mudah daripada di waktu normal bagi kita untuk menembus kota. Sementara itu, tanpa Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, Dewa Kematian Iblis dan Dewa Iblis Neraka, dan hanya Dewa Iblis Bintang Vasago yang terluka parah yang beristirahat di pengasingan, tidak akan ada pengintaian mental di luar perlawanan kita. Jika kita tiba-tiba membawa malapetaka di tempat tertentu di wilayah iblis, bahkan jika itu adalah ibu kota iblis, mereka tidak akan dapat mengumpulkan kekuatan iblis puncak yang cukup untuk mengurus kita dalam waktu singkat. Mereka setidaknya akan membutuhkan beberapa waktu, tidak jika tidak ada garis komando di klan iblis, tetapi kami tidak membidik naga iblis, penguasa mereka. Cair berkata, aku bisa mengerti maksudmu. Jika kita pergi ke ibu kota, itu pertama-tama akan bertentangan dengan harapan Kaisar Dewa Iblis karena, jika dia pasti tidak mengharapkan kita untuk berani pergi ke Modu, kita tidak perlu khawatir tentang Kaisar Dewa Iblis. Dan selanjutnya, jika kita bergerak melawan Star Demon, kita paling banyak harus menghadapi serangan dari pembangkit tenaga listrik yang ditinggalkan Star Demon Clan. Klan lain tidak akan bisa tepat waktu. Dan jika berhasil, kita bisa pergi melalui melodi abadi sebelum dikelilingi oleh pembangkit tenaga iblis, bahkan jika kita harus tetap mengasingkan diri di dalam menara keabadian untuk waktu yang lama. Dengan cara ini kami menghindari dilacak dan menunggu kesempatan untuk meninggalkan Modu diam-diam. Long Haon mengangguk sambil tersenyum, itu pada dasarnya idenya. Cair berkomentar, lalu ada dua masalah. Pertama, karena Star Demons belum berpartisipasi dalam perang dan Star Demon God terluka parah, Star Demon Palace mereka pasti dijaga sangat ketat. Tidak mungkin salah satu dari tiga klan iblis teratas akan begitu mudah untuk dihadapi. Setidaknya, pada tingkat kekuatan kita saat ini, tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa berurusan dengan Dewa Setan Bintang dengan mudah? Kedua, karena Dewa Setan Bintang berada dalam pengasingan dan sangat lemah, bahkan jika kita menyerang Istana Setan Bintang, dia hanya harus tetap bersembunyi di pengasingannya. Bagaimana kita bisa menemukannya? Lagi pula, kita tidak akan punya waktu lama untuk itu. Chapter 617. Rencana yang berani, 3. Long Haon menjawab, ya, ini adalah dua masalah yang harus kita hadapi. Biarkan saya memberitahu Anda ide saya. Cair benar mengenai kekuatan Star Demons, kita tidak mungkin melanjutkan dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dengan Istana Iblis Panther dengan kekuatan kita saat ini. Setan Bintang tidak ada bandingannya dengan Setan Panther dalam hal kekuatan. Tapi kita tidak harus masuk dengan paksa. Kami bahkan tidak perlu memusatkan perhatian pada klan Bintang. Apa klan yang memiliki hubungan terbesar dengan Star Demons? Semua orang harus tahu tentang itu. Wang Yuanyuan mengerti dengan cepat, klan Bulan. Bos, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menyerang klan Bulan terlebih dahulu untuk membuat pengalihan? Masing-masing dari mereka adalah orang-orang cerdas, itulah sebabnya gagasan itu berkembang pesat. Long Haon mengacungkan jempol kepada Wang Yuanyuan, itu benar, persis seperti yang aku rencanakan. Jika kita dapat meluncurkan mantra terlarang melawan Istana Setan Bulan, itu tidak hanya akan menjadi Setan Bintang, tetapi semua pembangkit tenaga Modu akan difokuskan pada Istana Setan Bintang. Itu akan menjadi kesempatan kita. Mungkin kesempatan ini akan berlangsung singkat, tetapi kekuatan di Istana Setan Bintang pasti akan berada di titik terendah. Ini akan menjadi peluang bagus bagi kami. Dan selanjutnya, setelah memasuki Modu, kami akan menghubungi Yuye secara langsung, dan dapat memahami kondisi bagian dalam Istana Setan Bintang, memberi kami peluang bagus untuk menyusup. Masalah kedua yang Cair perhatikan adalah yang paling mudah untuk ditangani. Saya tidak pernah berbicara tentang membunuh Dewa Bintang Iblis Vasago.
Memang sangat mungkin kita tidak akan menemukannya, tapi jangan lupa semuanya, bahwa kita memiliki Hao Yue bersama kita. Hao Yue mungkin tidak dapat menemukan Dewa Iblis, tetapi menemukan pilar Dewa Iblis tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jadi menurut saya, kita tidak boleh menargetkan Fasago, yang pasti memiliki banyak cara untuk memastikan kelangsungan hidupnya sebagai Dewa Iblis nomor 3, dan akan sangat sulit untuk dibunuh. Keuntungan terbesar kami dibandingkan dengan pasukan perburuan iblis lainnya adalah kami dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis. Coba pikirkan, jika kita bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis, Dewa Bintang Iblis, atau merusaknya dengan parah, bagaimana hal itu akan mempengaruhinya? Keuntungan terbesar kami dibandingkan dengan pasukan perburuan iblis lainnya adalah kami dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis. Coba pikirkan, jika kita bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis, Dewa Bintang Iblis, atau merusaknya dengan parah, bagaimana hal itu akan mempengaruhinya? Keuntungan terbesar kami dibandingkan dengan pasukan perburuan iblis lainnya adalah kami dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis. Coba pikirkan, jika kita bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis, Dewa Bintang Iblis, atau merusaknya dengan parah, bagaimana hal itu akan mempengaruhinya? Pada titik ini dalam penjelasan Haon, mata kelompok skeptis menyala berturut-turut. Benar, mengapa mereka benar-benar perlu menghadapi para Dewa Iblis dengan paksa? Mereka hanya harus menargetkan pilar Dewa Iblis. Dan menurut rencana Long Haon, jika mereka bisa diam-diam mendekati pilar Dewa Iblis dan membiarkan Hao Yue pecah, bahkan Fasago sendiri tidak akan bisa menyelamatkannya. Mengingat luka berat Fasago, bahkan jika dia muncul tepat waktu, dia tidak akan dengan mudah menghentikan kelompok itu. Tampilan Long Haon menyapu rekan-rekannya, ini adalah pikiran saya. Sekarang mari kita debat tentang itu semua orang. Silakan ajukan saran apapun yang terlintas dalam pikiran. Meskipun rencana ini terasa selesai seperti itu, memasuki mode bagaimanapun juga akan sangat berbahaya. Bahkan dengan kemampuan teleportasi Eternal Melody, keselamatan kita tidak dapat dijamin sepenuhnya. Jadi kami akan mencoba hanya jika semua orang setuju dengan suara bulat. Jika hanya satu orang yang menentang, kita akan mengambil jalan lain. Aku punya rencana kedua, yaitu melakukan perjalanan tanpa batas melalui wilayah iblis, mendatangkan malapetaka di wilayah iblis tanpa perlu membunuh Dewa Iblis setiap saat, tetapi hanya untuk membuat cukup ketidaknyamanan bagi mereka. Target yang cukup bagus adalah Provinsi Andros. Tentunya semua orang ingat tentang provinsi tempat kami sebelumnya membunuh Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius. Provinsi Andros tentu saja merupakan tempat paling ramai di semua wilayah iblis. Karena iblis mendapatkan sebagian besar sumber daya mereka dari laut, jika kita bisa sampai di sana dan membuat kehancuran, iblis itu pasti akan mengalami kerusakan parah. Perbekalan mereka akan lebih sulit lagi, yang akan sangat bermanfaat untuk meredakan krisis Perang Suci. Kedua rencana yang berlangsung di sekitar Provinsi Andro ini tentunya memiliki kelayakan yang lebih besar, dan juga jauh lebih aman. Satu-satunya masalah adalah karena Provinsi Andro jauh lebih dekat dengan kita, hanya ke arah timur dari Provinsi Yel dan kita hanya perlu melewati satu provinsi lagi, itu akan membuat kemungkinan Kaisar Dewa Iblis mengejar kita sedikit lebih tinggi. Tanpa ragu, yang paling berani dari dua rencana Long Haon adalah yang pertama, menargetkan utusan iblis, Dewa Bintang Iblis Fasago, dan melewati bahaya di ibu kota Modu. Hanya rencana yang menakjubkan. Setelah Long Haon berbicara, hening sesaat. Tindakan mereka selanjutnya akan sangat berkaitan dengan dedikasi mereka pada aliansi kuil dan keadaan. Menjadi ceroboh adalah tidak boleh. Long Haon juga mempertimbangkan kelayakan dua rencana. Dengan berangkat ke Provinsi Andro, bahayanya tampak lebih rendah, bahkan jika Kaisar Dewa Iblis telah mengirim Dewa Iblis lain untuk ditempatkan di sana, mereka tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Tetapi jika mereka memilih untuk pergi ke Modu Core City, variabelnya akan jauh lebih banyak, tidak ada yang bisa memprediksi pertemuan yang akan mereka lakukan di sana. Jika seseorang membandingkan hasil potensial, yang pertama tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Meskipun mereka telah menghancurkan dua Dewa Iblis, ini adalah Dewa Iblis peringkat rendah, hanya mampu mengguncang akar mereka tanpa banyak dampak.
Tapi Dewa Bintang Iblis Vasago tidak sama. Dia, Dewa Iblis Bulan, dan Kaisar Dewa Iblis membentuk 3 jagoan terbesar. Meskipun mereka membentuk satu set 5 dengan Saminaga dan Marbas, kekuatan dan utilitas 2 lainnya paling tercermin dalam klan mereka. Tapi Vasago tidak sama, sebagai utusan iblis, kegunaannya tak terukur, bertindak sebagai bantuan terbesar sejati dari Kaisar Dewa Iblis. Jika mereka berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis Dewa Bintang Iblis, mengguncang akar iblis, Kaisar Dewa Iblis akan menderita tanpa batas. Ini akan menjadi pukulan besar bagi iblis. Meskipun ini akan membuat mereka dikejar dari semua sisi, ini akan menjadi awal dari jalan kehancuran iblis di bawah tangan mereka. Long Haon secara internal tersiksa, tidak mau mengekspos rekan-rekannya untuk bahaya yang berlebihan, tapi sementara itu, ini adalah satu dalam kesempatan seumur hidup. Bagaimana itu bisa membuatnya terjerat? Bos, izinkan saya mengatakan 2 hal. Yang pertama merespons adalah Simasian, yang tidak memiliki tampilan main-main sebelumnya. Di masa-masa serius ini, dia benar-benar menunjukkan wajah tegas. Hanya saja, kepalanya yang dicukur bersinar sedikit merusak suasana ini. Bos, saya menemukan rencana itu dapat diterima. Itulah tepatnya bahaya yang berani demi kekayaan dan kehormatan. Tidak ada waktu untuk hilang ketika sebuah kesempatan muncul. Proposal kedua yang Anda berikan juga cukup bagus, tetapi itu hanya beberapa tugas yang tersedia yang dapat kami ambil kapan saja. Di sisi lain di Modu Capital, peluang bagus sangat langka. Mungkin kita tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Dan selanjutnya, kami memiliki Putri Yuye sebagai informan kami. Setelah masuk di Modu, kita bisa memperjelas seluruh situasi sebelum pindah. Dengan Eternal Melody di sana untuk teleportasi, kita juga bisa meninggalkan medan perang kapan saja. Pasti akan ada beberapa risiko, tetapi sebagai pemburu iblis kita, apakah ada waktu tanpa risiko? Bahkan di Provinsi Andros ada kemungkinan bertemu dengan Kaisar Dewa Iblis. Kami ada demi aliansi, untuk perjuangan umat manusia. Bahaya bukan apa-apa. Seorang pria harus mati di medan perang, dikuburkan di kulit kuda. Pidato Simasian berapi-api, dan matanya dipenuhi dengan rasa haus yang hebat akan pertempuran. Wang Yuanyuan mengikuti dan berkata, saya setuju dengan kata-kata Sima. Sebuah kesempatan muncul di depan mata kita. Jalan tanpa bahaya itu mustahil, tapi kapan kita pernah takut akan bahaya? Kami bahkan telah melalui perang suci. Jika kita bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis Dewa Bintang Iblis, kita akan menjadi pahlawan umat manusia. Ini juga akan menjadi titik awal kehancuran Demonkin, membuat kita pantas mendapatkan nama Bright Glimmer of Hope. Lin Xin menjawab, ayo lakukan. Sejak hari saya bergabung dengan pasukan perburuan setan kami, saya memutuskan untuk mengikuti Anda bos. Saya akan membidik kemanapun Anda menunjuk. Pada tahun-tahun itu, Long Haon pergi sejauh untuk meninggalkan memilih Chair untuknya, bahkan jika ini harus menimbulkan kesalahpahaman antara Chair dan dia. Ini adalah masalah yang Lin Xin tidak angkat di waktu normal, tetapi di dalam hati mereka, ini adalah bantuan yang dia simpan jauh di dalam ingatannya. Chair menatap Haon dengan lembut, dan menunjukkan senyum tipis, bahkan jika itu yang terburuk, aku hanya akan mati di sisimu dan tidak lebih. Long Haon mengerutkan alisnya, jangan bicara omong kosong. Kita semua akan bertahan, dan melihat bersama-sama hari itu ketika umat manusia mengalahkan iblis. Dia tampaknya menegur Chair, tapi menatapnya dengan ekspresi yang sangat emosional. Chen Yinger mengangkat bahunya, menunjukkan wajah acuh tak acuh, saya juga setuju. Saya sangat menyukainya ketika itu hidup. Ketika saya masih muda dan kakek bertanya kepada saya tentang keinginan terbesar saya mengatakan bahwa saya ingin mengubah kota inti Modu menjadi rumah bagi makhluk panggilan saya. Saya pasti tidak akan memberikan persetujuan saya untuk mengambil kesempatan seperti itu. Tapi bos, Anda harus berjanji kepada saya bahwa jika saya mati dalam pertempuran, Anda akan mengembalikan Yang Wensao ke aliansi atas nama saya. Sekarang hanya Han Yu dan Zhang Fangfang yang belum menyatakan posisi mereka. Long Haon akhirnya melihat mereka berdua. Han Yu mengedipkan mata, bos, tidak perlu melihatku.
Apakah Anda lupa bahwa saya adalah ksatria punggawa Anda? Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Zhang Fangfang meniru intonasi Han Yu, Haon, tidak perlu melihatku. Apakah Anda lupa bahwa saya adalah ksatria penjaga Yuanyuan? Aku akan pergi kemanapun dia pergi. Setelah dia mengatakan itu, Lin Xin dan Sima Xian bersiul tanpa suara dan Wang Yuanyuan memerah, menatap tajam ke arah Zhang Fangfang, yang bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Sebenarnya, Zhang Fangfang masih memiliki kekhawatiran, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan anggota asli dari Bright Glimmer of Hope. Karena semua orang sudah memutuskan, bagaimana orang luar ini bisa merusak semua kesenangan? Apalagi Wang Yuanyuan sudah menyetujui dan kata-katanya masih tulus. Meskipun bahayanya ekstrim, dia lebih suka menghadapinya bersama Wang Yuanyuan daripada mendengar berita menyedihkan beberapa saat kemudian. Long Haon tidak berpikir rekan-rekannya akan dengan senang hati mengikuti proposal pertamanya yang penuh bahaya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menjawab, kalau begitu, mari kita membuat analisis yang cermat dan merencanakan skenario terburuk dan sangat teliti. Chapter 618. Jaringan Yuye, I. Kota inti Modu, Istana Setan Bulan. Yuye perlahan membuka matanya, menghela nafas ringan. Saat energi spiritual di tubuhnya beredar, seluruh tubuhnya mengeluarkan lingkaran cahaya ungu tua. Sebagai karakter dengan darah manusia dan iblis, dia menikmati banyak keuntungan luar biasa. Tubuh dan cara berpikirnya lebih condong ke sisi manusia, sementara dia diberkahi dengan bakat kultivasi dan atribut Mundemon. Sejak Ahbao mengabaikan keselamatannya demi membunuh Long Haon, dia dengan tenang tinggal di Istana Iblis Bulan setelah kembali ke Modu, hanya mengendalikan kelompok pedagang Yuye dari jarak jauh. 2 tahun ini, kerangka pikirannya telah mendapatkan banyak ketenangan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan kultivasinya juga tumbuh dengan kecepatan yang ekstrim. Meskipun kemampuannya sejak lahir tidak sebesar sebagian besar iblis lainnya, fisik manusianya memberinya potensi pertumbuhan di masa depan jauh di atas setan bulan biasa. Dewa Iblis Bulan paling menyukai putri ini, dan bukan hanya karena kecantikan Yuye, tetapi juga karena kecerdasannya yang sangat tinggi. Mayoritas Mundemons tidak bisa dibandingkan dengan dia dalam aspek ini. Misalnya, meskipun dia mendapat dukungan Dewa Iblis Bulan, langkah demi langkah Yuye mampu membangun asosiasi pedagang yang begitu besar sejak usia 15 tahun, sudah menunjukkan keterampilan bawaannya yang sangat brilian. Lingkaran ungu gelap menghilang perlahan, punggung Yuye menyala sekali lagi, dengan bentuk seperempat bulan, berkedip 3 kali sebelum menghilang. Menjadi disukai oleh alam sebagai iblis bulan, dan berkultivasi di tempat ini setelah Istana Kaisar Iblis setelah pengguna atribut kegelapan, budidaya Yuye akhirnya berhasil melewati langkah ke-8 setelah 2 hari berkultivasi dengan mantap. Omong-omong, dia merasa bersyukur terhadap Long Haon. Justru karena kecemasannya karena dia, energi spiritual dalam dirinya bergema luar biasa. Dengan berani mengambil kesempatan ini, dia menerobos kemacetan langkah ke-7, memasuki langkah ke-8. Dibandingkan dengan iblis bulan biasa, bakat bawaannya terhadap berbagai aspek jauh lebih menonjol. Pada langkah ke-8 yang sama, dia percaya diri dalam mengalahkan salah satu dari klan kultivasi yang sama dengannya. Akhirnya, fluktuasi menghilang sepenuhnya, dan mata Yuye perlahan kembali ke warna ungu redup. Matanya mengungkapkan ekspresi keengganan rahasia, saat dia menghela nafas ringan dan berpikir keras, dia seharusnya sudah melarikan diri sekarang. Berdasarkan berita dari Exorcist Mountain Pass, dia menerima informasiku segera setelah tiba di Mountain Pass. Pada saat itu, Yang Mulia masih lebih dari 2 hari lagi dari sana, dengan waktu yang lama untuk menyesuaikan, dia seharusnya sudah pergi. Sikap ayah terhadap saya cukup aneh, seolah-olah dia sudah memiliki beberapa kecurigaan. Sekarang harus menjadi waktu terakhir saya membantu Anda. Long Haon, Anda sendirian sekarang. Saya harap kita tidak harus berpapasan lagi di masa depan. Meskipun dia masih tidak bisa melupakan adegan Long Haon melawan serangan Demon Hunter Removers atas nama Chair, dia akhirnya memotong sebagian perasaannya dalam 2 tahun yang tenang itu. Sebagai orang yang cerdas, mengapa dia terus memikirkan hal yang dia tahu tidak mungkin?
Dia sudah memiliki beberapa tujuan baru sekarang. Baik itu manusia atau iblis, setiap orang membutuhkan tujuan, jika tidak mereka akan hidup tanpa tujuan. Ini terutama terjadi pada orang yang cerdas seperti Yuye. Dia perlu beralih ke objek minat lain dalam upaya untuk melanjutkan, itulah yang dia lakukan. Mengambang, Yuye keluar dari ruangan terpencil. Di luar ada taman kecil, penuh dengan tanaman tertentu, di sekitar batu di tengah gang menuju taman. Itu adalah bunga kecil berwarna kuning redup, tidak dianggap sangat indah, tetapi tampak mulia dan bangga. Itu tidak memiliki daun dan mengeluarkan aroma yang kaya, tetapi dengan sedikit rasa dingin bercampur dalam parfumnya. Yuye merasa dekat dengan bunga cahaya bulan ini. Dia sebenarnya tidak tahu sejauh ini apa yang paling penting di matanya. Beberapa waktu sebelumnya, ketika dia merasa sangat lelah karena kamar dagang Yuye dan sangat haus karena mengalami kisah cintanya sendiri, pada saat itu Long Haon muncul. Itu adalah saat pertemuan pertama mereka. Ketika kelompok pedagangnya diserang bersama oleh pasukan iblis dan Yuye ingin menyerah, dia datang dan menyelamatkannya dari krisis putus asa, membuat mereka bergegas keluar dari pengepungan. Mulai dari saat itu, Long Haon telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dalam hati Yuye, kekasihnya hanya bisa menjadi manusia dan bukan iblis. Jadi, sebenarnya, dia tidak mencintai Ah Bao. Long Haon dengan kepahlawanan, keberanian, dan karakternya yang sopan sangat menarik perhatiannya. Jadi sejak saat itu, dia merasakan ketertarikan yang kuat pada ksatria yang jauh lebih muda dari dirinya ini. Setelah itu, minat ini tumbuh dengan pertemuan mereka yang berulang-ulang. Dan ketika dia datang untuk melihat Long Haon mempertaruhkan nyawanya demi cair sementara Ah Bao tidak menghindarkannya dari pengorbanan, Yuye merasakan sakit yang luar biasa, tetapi juga rasa haus yang kuat yang datang. Bagaimana jadinya jika pria itu bersedia melakukan sebanyak itu demi aku? Perasaan ini mengganggunya untuk waktu yang sangat lama. Dan kemudian, lama setelah dimulainya Perang Suci, dia menyadari bahwa mereka berdua berasal dari dua dunia yang berbeda, dan karena itu merupakan hal yang mustahil. Mungkin dia bisa berusaha sedikit lebih keras jika dia tidak memiliki kekasih seperti itu, tetapi sekarang itu tidak mungkin. Yuye bahkan pernah berpikir untuk mengambil jalan penaklukan. Bagaimana jika suatu hari dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di zaman sekarang, pergi membunuh cair, dan dengan paksa menaklukkan Long Haon? Itu adalah solusi berikutnya yang dia pikirkan. Jadi dia secara bertahap mengubur rasa hausnya akan kisah cinta, tetapi tidak pernah menyesal jatuh cinta pada Long Haon. Meskipun kesalahan ini tidak menghasilkan apa-apa, setidaknya ini menciptakan sesuatu untuk menginvestasikan upaya dan energinya. Pria yang membuat saya, Yuye, jatuh cinta sangat luar biasa, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Dia sudah mengerahkan semua upayanya di tempat lain, dan untuk itu, prioritas utamanya adalah meningkatkan kultivasinya. Aroma bunga yang kaya menemani Yuye saat dia perlahan meninggalkan halaman. Pada saat ini, dia merasakan hal yang sama sebagai seorang ratu, dan sekarang, dia memiliki tujuannya sendiri. Setelah dia meninggalkan halaman, ekspresi Yuye sudah kembali normal, tenang, hangat, dengan penampilan seorang putri lemah yang sangat cantik. Yang mulia, makan malam Anda sudah siap, seorang pelayan datang ke sisinya dan berkata. Yuye memberikan instruksi untuk tidak mengizinkan siapapun memasuki halaman, tetapi tidak pernah menuntut. Yang dia butuhkan hanyalah makan 3 kali sehari, hanya untuk mendukung kultivasinya dengan lebih baik. Sebagai putri dari klan bulan, dia awalnya menjalani kehidupan yang menyenangkan. Ya. Saat dia bersiap untuk makan, tatapannya sedikit goyah, melihat ke arah pintu masuk. Meskipun dia seorang putri, tempat tinggalnya tidak terlalu besar, dan pada tingkat kultivasinya, dia memiliki kesadaran yang sangat kuat terhadap lingkungan sekitar. Seperti yang diharapkan, pelayan lain datang dengan cepat. Yang mulia, seorang Viscount telah datang mencari Anda, menyajikan ubin Anda. Sebuah Viscount? Pelayan itu tanpa ragu berbicara tentang Viscount dari klan bulan. Sikap teguh Yuye tiba-tiba pecah, dan ekspresi heran muncul di wajahnya. Tidak mungkin dia? Tolong biarkan dia masuk.
Melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya, Yuye tiba-tiba menyadari bahwa tangannya gemetar hebat. Dia bahkan tidak tahu apakah dia berharap tebakannya benar atau tidak. Beberapa saat kemudian, seseorang dengan jubah ungu tua masuk di bawah pimpinan pelayan. Jubah itu menyembunyikan seluruh tubuhnya, tetapi dia tampak memiliki sosok seorang pria. Sedikit menundukkan kepalanya, dia membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilan wajahnya dengan jelas. Rasa keakraban yang tak terlukiskan muncul di dalam dirinya. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, Yuye berteriak ketakutan, tanpa sadar melangkah mundur dan membangkitkan kewaspadaan di wajah para pelayan. Orang itu mengangkat kepalanya, dan mengangkat bagian atas jubahnya, lama tidak bertemu, Yang Mulia. Dengan penampilannya yang tampan dan sempurna, dan rambut emasnya yang tersampir rapi di bahunya, jika bisa dikatakan hanya ada satu kekurangan pada penampilan itu adalah matanya. Sepasang mata ungu khusus untuk iblis bulan itu tampaknya menciptakan sedikit ketidakharmonisan di wajah tampan yang sempurna itu. Apakah itu benar-benar kamu? Kenapa kamu baru saja datang? Meskipun Yuye telah menebak bahwa itu mungkin dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia benar-benar melihatnya secara langsung. Perasaan yang tak terlukiskan melonjak dalam dirinya saat dia menjadi benar-benar pucat. Long Haon menatap Yuye sambil tersenyum. Setelah lebih dari 2 tahun berpisah, putri Yuye ini telah tumbuh lebih cantik, tampil lebih mulia, dan tampaknya memiliki pesona baru yang tidak ia miliki sebelumnya. Sepasang mata ungunya dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi, apakah saya tidak disukai? Yuye, bagaimanapun, adalah Yuye. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera sadar kembali, menahan keterkejutannya dan melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Para pelayan pergi dengan ekspresi ragu, dan hanya Long Haon dan Yuye yang tersisa di aula ini. Ikutlah bersamaku. Yuye dengan cepat melangkah maju, membawa Long Haon kembali ke halaman. Detak jantungnya masih meningkat lebih tinggi, dan jauh di dalam dirinya, perasaan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul. Mungkin pertemuan ini begitu mendebarkan. Sangat cepat, dia membawa Long Haon kembali ke ruang budidaya terpencil, menariknya ke kamarnya sebelum menutup pintu. Bersandar di pintunya, Yuye menatap Long Haon dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana bisa itu kamu? Kenapa kamu berani datang ke sini? Yuye tidak dapat menahan perasaan terkejut dalam dirinya, gemetar cukup banyak saat dia berbicara. Chapter 619. Jaringan Yuye, 2. Sebenarnya dia adalah gadis yang sangat tenang dan mantap, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya yang tertekan. Long Haon benar-benar muncul begitu terang-terangan di depannya adalah hal yang tak terbayangkan. Bahkan jika dia sekarang sangat dekat, dia masih merasa seperti dalam mimpi. Long Haon menunjukkan senyum tenang, mengapa saya tidak berani datang? Jadi bagaimana jika kota inti adalah sarang harimau? Yuye kehilangan suaranya, jadi apa? Mungkinkah kamu tidak tahu bahwa, untuk membunuhmu, Kaisar Dewa Iblis tidak keberatan membuat perang suci berlangsung selama 2 tahun? Perang suci ini telah menurunkan populasi iblis lebih dari 30%. Demi membunuhmu, Demon God Emperor secara pribadi pergi mencarimu di Exorcist Mountain Pass bersama ayahku dan beberapa dewa iblis. Demi membunuhmu, Dewa Bintang Iblis Vasago tidak menolak untuk membakar seluruh hidupnya untuk menggunakan ramalan besar. Dan Anda baru saja muncul di modus seperti itu? Kamu benar-benar orang gila. Long Haon tidak mengeluarkan suara. Dia bisa memahami emosi Yuye, meskipun Long Haon tidak berada di antara aliansi teratas dalam kultivasi, dia pasti akan berada di peringkat teratas jika seseorang berbicara dalam hal reputasi dan pengaruh. Baginya pihak iblis meluncurkan perang suci ini. Yuye terengah-engah, seluruh wajahnya ditutupi dengan ketidakpercayaan, menonton wajah tampan Long Haon, dia merasa di luar kendali tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia mengambil langkah besar ke depan ke arahnya, dan memeluknya erat-erat. Pelukan tak terduga ini sangat mengejutkannya. Datang ke kontak dekat tersebut, Long Haon jelas bisa merasakan detak jantungnya yang intens.
Dalam keadaan linglung, dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. Dia jelas tidak bisa membalas pelukannya, di dalam hatinya, Yuye hanyalah seorang kawan, seorang teman. Yuye tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Long Haon tetap tidak bergerak di ruangan terpencil yang tenang ini, tetapi tidak mendorongnya menjauh. Jauh di lubuk hati, perasaan Yuye menyebabkan beberapa reaksi dalam dirinya. Bukannya dia tidak berpikir untuk menolaknya, tetapi karena kecantikan berdarah campuran di depannya ini baru saja menyelamatkan hidupnya tidak lama sebelumnya, bagaimana dia bisa menahannya untuk mendorongnya pergi seperti itu? Memegang Long Haon erat, detak jantung intens Yuye secara bertahap kembali normal. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa begitu hidup. Dan perasaan substansi ini disebabkan oleh pria ini, perasaan yang sangat bagus. Dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mengeluarkan erangan, tetapi pada akhirnya masih menahan diri. Dia tidak ingin dia melihat melalui dirinya, namun benar-benar benci berpisah dengannya. Mereka berdua dengan tenang berdiri di sana, tidak bergerak untuk sementara waktu. Ketika Yuye datang untuk memeluknya, tubuhnya terasa sedikit dingin, tapi seiring berjalannya waktu, Long Haon jelas merasa bahwa itu secara bertahap memanas. Dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, Long Haon tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia juga hanya seorang pria seperti yang lain, dan Yuye sangat cantik, bahkan jika dia bisa mengendalikan dirinya bahkan jika ini terus berlanjut, dia takut ini akan mengubah hubungan persahabatan di antara mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Putri. Long Haon berkata dengan suara rendah. Sebutan putri ini membuat Yuye sedikit menggigil. Yuye yang secara bertahap menghangat terbangun seolah-olah secangkir air dingin dituangkan ke atasnya. Tanpa sadar melepaskan lengannya, dia melangkah mundur dengan cepat, dan menunjukkan wajah yang agak pucat dan memerah. Apakah aku hanya seorang putri di hatimu? Yuye mengungkapkan jejak kesusahan. Dia percaya dia telah melepaskannya sejak lama, tetapi melihatnya secara nyata dan merasakan aura di tubuhnya, dia menyadari bahwa perasaan ini masih ada, terkubur jauh di dalam hatinya. Long Haon menghela nafas ringan, maaf, Yuye. Anda harus tahu bahwa saya sudah memiliki Chair, dan hati saya tidak bisa menahan perasaan untuk orang lain selain dia. Saya menganggap Anda sebagai teman saya, teman seumur hidup. Terima kasih atas pesan Anda yang memungkinkan kami lolos dari krisis itu. Temanmu? Jadi bagaimana jika aku adalah temanmu? Jika saya mengalami krisis yang mengancam jiwa, apakah Anda akan melindungi saya seperti bagaimana Anda melindungi Chair dengan hidup Anda sendiri? Saya akan. Long Haon menjawab dengan tegas, tanpa menunjukkan keraguan. Ini mengejutkan Yuye, yang menatap Long Haon dengan sikap tidak percaya. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan, dia mengerti dengan jelas bahwa Long Haon adalah orang seperti ini. Dia tidak akan membuat janji semacam ini dengan enteng, tetapi pasti akan melakukannya jika dia mengatakannya. Long Haon menyatakan dengan tulus, sejak saya menerima peringatan darurat Anda di Exorcist Mountain Pass, di mata saya, Anda sudah berhenti menjadi mitra yang kooperatif, tetapi juga teman sejati. Saya mengerti bahwa Anda juga menanggung risiko yang sangat besar. Jika Anda datang untuk menemui bahaya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda dari itu. Kata-kata Long Haon bukanlah pidato yang berbunga-bunga, karena dia tidak memiliki bakat retorika seperti itu, tetapi mereka sangat mengejutkan hati Yuye, dan wajahnya yang pucat berangsur-angsur kembali normal. Dia menoleh, punggungnya menghadap Haon, dan berusaha keras menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Lama kemudian, dia berbalik, kembali menunjukkan ekspresi normal. Kamu datang ke kota inti karena Kaisar Dewa Iblis dan ayahku pergi membawa sejumlah besar Dewa Iblis, jadi tempat ini seharusnya kosong kan? Jika ini yang Anda pikirkan, Anda salah. Kota inti Modu adalah dasar dari semua jenis iblis, dan memiliki 5 Dewa Iblis yang berjaga-jaga. Kapan saja, 5 klan terbesar akan meninggalkan pembangkit tenaga listrik yang berjaga di istana Dewa Setan mereka. Datang ke sini untuk mencari kesempatan tidak lain adalah bunuh diri. Saya dapat mengatakan bahwa kultivasi Anda telah berkembang pesat dalam 2 tahun itu,
Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa dua pembangkit tenaga naga iblis dari langkah ke-9 sudah cukup untuk memusnahkan seluruh tim Anda. Setelah memulihkan ketenangannya, Yuye kembali ke dirinya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, segera dapat mengetahui alasan kedatangan Long Haon. Tidak, kamu datang ke kota inti harus benar-benar di luar harapan Kaisar Dewa Iblis. Seharusnya tidak ada yang menyangka bahwa Anda akan masuk ke dalam perangkap, dan dengan kecerdasan Anda, saya tidak berpikir Anda datang dengan rencana bunuh diri. Katakan padaku, apa yang kamu rencanakan? Long Haon mengangguk, berdasarkan informasi yang Anda berikan kepada saya, Dewa Bintang Iblis Vasago seharusnya sangat lemah dengan menggunakan ramalan besar dan hanya memiliki 1/10 dari kekuatan puncaknya, kan? Saya datang ke sini untuk meminta konfirmasi fakta itu pertama-tama. Setelah mendengar pertanyaannya, Yuye sekali lagi terkejut, kamu tidak dapat berencana untuk menyerang Dewa Setan Bintang. Long Haon tidak mencoba untuk menyembunyikan kebenaran, dan mengangguk padanya. Yuye terkesiap, sepertinya kamu benar-benar gila. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, Dewa Setan Bintang bukanlah lawan yang bisa kamu hadapi. Apakah kamu tidak tahu dia memiliki banyak cara untuk meningkatkan kultivasinya dalam ledakan ke tingkat yang sangat menakutkan? Aku khawatir kalian bahkan tidak akan bisa menerima satu pun pukulannya. Long Haon menjawab, kami telah mempertimbangkan semua poin ini, jangan khawatir. Karena kami berani datang, itu pasti setelah melakukan refleksi yang cermat. Saya sudah mempertimbangkan semua kesulitan, dan itu bukan seolah-olah kita berencana untuk membunuh Dewa Setan Bintang secara langsung. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana kondisi Dewa Setan Bintang saat ini? Yuye menjawab, Dewa Iblis Bintang memang melemah setelah dia menggunakan ramalan besar. Ini adalah sesuatu yang ayah katakan kepada saya secara pribadi, dan ayah saya tidak pernah mengucapkan kata-kata palsu kepada saya. Pilar Dewa Iblisnya disebut bintang kebenaran, dan menyebabkan kebohongan apapun yang dia katakan akan sangat memengaruhi kultivasinya. Jadi mengapa datang untuknya jika Anda tidak berencana membunuh Dewa Setan Bintang? Oh, saya tahu. Anda pasti berencana untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Jangan bilang kamu benar-benar memiliki kekuatan menghancurkan pilar Dewa Iblis. Dengan kecerdasan Yuye, dia berhasil menebak tujuan Long Haon. Long Haon mengangkat bahu, ya. Jika bukan karena itu, mengapa Kaisar Dewa Iblis meluncurkan perang suci karena aku? Dengan menghancurkan atau merusak pilar Star Demon God, tujuan kita akan tercapai. Jangan khawatir, kami tidak punya rencana untuk melibatkan Anda apapun yang terjadi. Hari ini, itu hanya untuk mengkonfirmasi apakah Dewa Setan Bintang benar-benar dalam kondisi lemah, serta untuk memberitahu Anda tentang waktu tindakan kami, sehingga Anda dapat menghindari terlibat atau bahkan terluka pada saat itu. Yuye bergumam, kamu benar-benar pria yang tak kenal takut. Untuk benar-benar berani menargetkan ibu kota Modu ini. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Long Haon menunjukkan senyum ringan, tidak ada yang pasti di dunia ini sejak awal. Operasi ini terutama bertujuan untuk menangkap musuh yang lengah. Karena bahkan Anda, orang yang paling akrab dengan kami, tidak mengharapkan itu, Kaisar Dewa Iblis secara alami tidak akan mengharapkannya. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jadi besok malam adalah waktu aksi kita. Ketika saatnya tiba, kami akan membuat pengalihan di Istana Setan Bulan Anda, sebelum melanjutkan menuju Istana Setan Bintang. Kami akan meluncurkan serangan tingkat mantra terlarang terhadap Istana Iblis Bulan, jadi berhati-hatilah saat tetap berada di sini. Mendengar penjelasan Long Haon, Yuye mengerti strateginya, menjadi terdiam sejenak. Melihat Long Haon dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi lamban. Untuk beberapa alasan, ledakan kebanggaan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Yuye diam-diam berpikir, itulah pria yang telah saya pilih. Memimpin pasukan perburuan iblisnya, dia benar-benar berani datang dengan berani ke Modu dan membidik pilar Dewa Bintang Iblis. Itulah betapa berani dan percaya dirinya dia. Tidak ada tanda-tanda arogansi yang terlihat darinya, karena dia mengatakan dia telah merenungkannya dengan hati-hati, dia pasti telah merenungkannya dengan hati-hati.
Tapi seperti yang dia katakan, karena rencananya terlalu berani, dan terlalu tak terbayangkan, tidak ada yang bisa menebaknya sebelumnya. Membuat pengalihan benar-benar merupakan strategi yang bagus, karena menyerang Istana Setan Bulan secara alami akan memobilisasi Istana Setan Bintang yang memiliki hubungan terbesar dengan mereka. Chapter 620. Jaringan Yuye, 3. Meskipun Yuye tidak tahu rencana rinci kelompok Long Haon ini, dia menyadari dengan heran bahwa rencana ini benar-benar layak. Dia terlalu sadar tentang apa yang diwakili oleh pilar Dewa Iblis untuk Iblis. Tidak peduli kekuatannya, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Iblis, jika pilar Dewa Iblis dihancurkan, posisinya juga akan hancur seketika. Pilar Dewa Iblis adalah fondasi mereka, dan dalam beberapa hal, tubuh kedua yang tidak bisa dihancurkan untuk para Dewa Iblis. Terima kasih atas bantuanmu Yuye. Berhati-hatilah, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan kata-kata ini, Long Haon melanjutkan ke pintu keluar. Yuye melangkah ke seberang, menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Apakah kamu benar-benar pergi seperti itu? Long Haon memulai, kamu. Yuye mendengus, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kota inti Modu? Bahkan jika rencanamu bahkan lebih bisa diandalkan, seberapa akurat kamu bisa menyerang Istana Iblis Bulan dan Istana Bintang Iblisku? Bahkan kekuatan mantra terlarang pun terbatas, mengetahui area inti hanya akan membuat kedua Istana Iblis kita semakin panik. Apakah Anda tahu lokasi akurat dari Star Demon God Pilar dan tempat di mana Star Demon God diasingkan? Dan seberapa kuat kekuatan Star Demons di Star Demon Palace? Long Haon tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, pertanyaan Yuye adalah semua hal yang ingin dia tanyakan hari ini, tapi setelah Yuye memeluknya seperti itu, dia tidak berani bertanya lagi. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berhutang terlalu banyak pada Yuye. Jika dia menerima lebih banyak darinya, bagaimana dia bisa membalas budi itu? Dan perasaan yang dia miliki untuknya, membuatnya semakin sulit untuk bertanya. Sebenarnya Long Haon memiliki beberapa pemikiran cadangan tentang rencana hari ini. Dengan hanya menghabiskan lebih banyak waktu, dia bisa menyelidiki dua istana iblis besar. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki identitas ini sebagai Viscount Setan Bulan, memungkinkan dia untuk bertanya tentang beberapa informasi yang diketahui. Tentu saja, dia lebih memilih untuk mendapatkan informasi akurat Yuye, yang merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Meskipun operasi ini Long Haon datang untuk berbahaya, dia masih melanjutkan dengan cukup hati-hati. Kecuali tindakan pencegahan keamanan yang cukup diambil, dia tidak akan berani bergerak gegabah bahkan jika dia harus menyerah pada rencana ini. Seharusnya untuk menanyakan semua ini bahwa kamu datang menemuiku kali ini, kan? Kenapa kamu tidak bertanya? Long Haon tampak sungguh-sungguh di Long Haon. Long Haon menghela nafas ringan, aku sudah benar-benar berhutang padamu. Jika aku terus berhutang padamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua ini padamu. Yuye hampir berkata, bayar dengan tubuhmu. Tapi dia masih menanggungnya, karena dia tahu bahwa ini hanya akan menambah jarak di antara mereka berdua lebih jauh. Jadi ternyata kamu sudah tahu kalau kamu berhutang banyak padaku? Sangat bagus, izinkan saya memberitahu Anda cara membalas saya. Tenang saja, itu bukan sesuatu yang pribadi yang akan saya tanyakan. Ekspresi Yuye menahan diri, membuat lebih sedikit emosi terlihat lebih rasional. Mengungkapkan pandangan yang bijaksana, dia menyatakan setelah mengambil jeda singkat, Long Haon, saya dapat membantu Anda dengan yang terbaik, dan tidak hanya kali ini tetapi pada setiap kesempatan akan datang di masa depan. Selama Anda membutuhkannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi yang Anda butuhkan. Suara Yuye terdengar sangat senang, dan lebih jauh lagi dia menjelaskan bahwa dia tidak perlu membalasnya secara emosional. Long Haon terkejut, kalau begitu, apa keuntunganmu? Yuye menyatakan, jika suatu hari, Anda bisa menjadi pemimpin umat manusia, dan memimpin mereka untuk mengalahkan Demonkin, saya berharap bahwa Anda tidak akan membasmi semuanya, dan meninggalkan hanya wilayah kecil untuk Demonkin untuk tinggal di dalamnya. Hanya sebuah kerajaan kecil di luar kerajaan manusiamu, dan aku akan menjadi penguasanya.
Selama 1000 tahun, umat manusia tidak akan diizinkan untuk menyerang kita. Long Haon tidak mengharapkan kondisi ini dari Yuye sama sekali, dan tidak bisa menahan rasa kaget yang besar. Yuye, apakah kamu yakin itu satu-satunya keinginanmu? Anda harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa saya janjikan kepada Anda. Bahkan jika saya menjadi ksatria surgawi di masa depan, aliansi kuil pasti tidak akan mendengarkan kata-kata saya sendiri. Yuye menatapnya dengan tekad, aku hanya ingin janjimu. Jadi bagaimana dengan apa yang orang lain katakan? Jika seluruh Temple Alliance berada di bawah komando Anda, mengapa Anda tidak bisa membuat keputusan? Dan Anda harus tahu dengan jelas bahwa bahkan jika umat manusia dapat memusnahkan semua setan kita, itu pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Pada saat itu, jika Anda dapat memberi kami kesempatan untuk pindah ke wilayah kecil, maka kemungkinan Demonkin keluar semua tanpa memperhatikan hidup mereka sendiri akan jauh lebih rendah. Saya tidak ingin banyak, hanya wilayah seukuran provinsi sudah cukup. Long Haon mengerutkan alisnya, sangat mempertimbangkan proposal Yuye. Tidak diragukan lagi bahwa memiliki Yuye sebagai tahi lalat di antara Demonkin akan sangat menguntungkan mereka dalam tindakan mereka di masa depan. Tapi kondisi Yuye ini terasa sangat tidak bisa dimengerti di matanya. Bahkan jika aku berjanji padamu, apakah pasukan yang masih hidup akan mendengarkan perintahmu setelah kita mengalahkan Demonkin? Yuye menunjukkan senyum tenang, itu masalahku sendiri. Cukup bagimu untuk memberiku janjimu. Jika di masa depan Anda tidak dapat memimpin aliansi kuil, atau jika kekuatan saya tidak cukup untuk mengumpulkan para penyintas iblis yang tersebar, atau jika Anda manusia tidak dapat mengalahkan kami para iblis, tidak perlu memenuhi bagian Anda. Demonkin mungkin orang luar, tetapi mereka memiliki, bagaimanapun, 6.000 tahun sejarah di benua ini sejak kedatangan mereka. Dalam beberapa hal, di luar 72 dewa iblis, semua ras iblis juga lahir dari evolusi berbagai makhluk asli dari Shengmo Dalu, yang awalnya merupakan bagian dari kata ini. Jika Anda dapat menghancurkan 72 pilar dewa iblis, sulit untuk mengatakan apakah demonifikasi iblis akan bertahan. Dan saya dapat memberitahu Anda satu rahasia tanpa rasa takut. Long Haon menggelengkan kepalanya. Yuye menjawab, kekuatan fundamental kita adalah individu dari campuran darah manusia dan iblis. Long Haon terkejut, segera menantikan kelanjutan pidato Yuye. Yuye melanjutkan, individu dari campuran darah manusia dan iblis jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Pasukan pedagang Yuye hanyalah aspek eksternal kami, tetapi cakupan pengaruh kami meluas ke semua wilayah iblis. Di antara kita, mayoritas lebih cenderung ke pemikiran manusia. Dan sampai sekarang, kami benar-benar telah melihat ke depan untuk sebuah kesempatan untuk menjadi mandiri. Anda harus memahami niat saya mengingat betapa cerdasnya Anda. Jadi saya pasti tidak akan membatasi bantuan saya untuk memberikan informasi. Jika kesempatannya matang, kekuatan organisasi kami akan muncul dengan sendirinya. Long Haon menunjukkan ketidakpercayaan, dan Anda adalah pemimpin organisasi ini? Yuye menggelengkan kepalanya, belum. Biarkan saya membocorkan lagi kepada Anda, pemimpin organisasi kami saat ini adalah dewa iblis dari campuran manusia dan keturunan iblis. Setelah saya mendirikan kelompok pedagang Yuye, kami telah berhubungan, dan saya bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen untuk organisasi tersebut. Jika kekuatan saya mencapai tingkat yang cukup di masa depan, saya pasti akan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan posisi pemimpin. Campuran manusia dan ras iblis memiliki banyak keuntungan, misalnya bahkan jika kepala kita saat ini menghancurkan pilar dewa iblisnya, paling-paling akan menimbulkan sedikit kehilangan kekuatan dan ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatannya. Tapi itu jauh dari kasus para dewa iblis ras murni itu. Tolong beri saya jawaban Anda setelah mempertimbangkannya. Untuk saat ini, saya tidak berbicara sebagai teman Anda, tetapi atas nama organisasi saya. Jika kesepakatan kita berakhir dengan baik. Long Haon tenggelam dalam kontemplasi, dan tanpa terburu-buru, Yuye dengan tenang berdiri menunggunya. Beberapa saat kemudian, Long Haon perlahan mengangkat kepalanya, oke, saya memberikan janji saya. Yuye dengan apik mengungkapkan senyum yang sedikit menyedihkan.
Dia tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, Long Haon dan dirinya sendiri akan sekali lagi kembali ke hubungan kemitraan yang murni itu. Tapi apa pilihan lain yang dia punya? Saya percaya pada integritas Anda, jadi tidak perlu ada kontrak janji. Baiklah, sekarang ceritakan rencanamu. Mari kita sempurnakan sekarang, mencoba yang terbaik untuk menghapus semua bahaya. Tunggu sebentar, saya membawakan Anda peta Istana Setan Bulan dan Istana Setan Bintang. Mode Core City masih sangat mengesankan, dan memiliki esensi kegelapan terpadat. Semua pembangkit tenaga iblis menganggap fakta tinggal di sana sebagai suatu kehormatan, karena selain hak istimewa untuk tinggal di sana, esensi padat hanya membuat kecepatan kultivasi mereka lebih cepat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan cuacanya tidak begitu baik. Awan gelap melayang di seluruh langit, di mana gerimis kehitaman melayang. Selain akumulasi debu, esensi kegelapan yang melimpah terkandung di dalamnya, bahkan mempengaruhi warna langit. Di luar Istana Iblis Bulan, di sudut yang biasa-biasa saja, berdiri seorang pria, jubah besar menutupi seluruh tubuhnya. Dia berdiri dengan tenang, sesekali memperlihatkan wajah yang sangat tampan saat melihat ke samping. Ini tentang waktu makan iblis bulan dan iblis bintang. Long Haon bergumam keras. Tepat pada saat ini, beberapa iblis bulan muncul di sisinya. Long Haon tidak menghindari mereka, melainkan menatap mereka secara langsung. Melihat sifat tampan Long Haon, mereka segera menundukkan kepala, lalu pergi dengan langkah cepat. Mata ungu dan wajah tampan. Ini awalnya adalah karakteristik terbesar dari Mundemons. Juga, status mereka umumnya naik dengan tingkat ketampanan mereka. Penampilan tidak akan pernah menentukan usia Mundemon, tapi bisa menentukan kekuatannya. Dan tanpa ragu, Long Haon diberkati surga untuk menyamar sebagai demon bulan. Menara keabadian. Anggota Bright Glimmer of Hope semuanya berpakaian untuk pertempuran, sudah siap dalam kondisi optimal mereka. Semua berkumpul bersama, mereka dengan tenang menunggu. Cedera yang Wen Shao dan Duan Yi sudah jauh lebih baik setelah beberapa hari terakhir. Long Haon tidak mengundang mereka, tetapi jika bukan karena kekuatan mereka yang tidak cukup pulih, mereka pasti akan gatal untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Pada saat ini, mereka hanya bisa memberikan berkah yang paling tulus kepada kelompok Bright Glimmer of Hope. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.